Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Radio. Nah, untuk kali ini kita sharing-sharing kembali yaitu seputar peternakan baik dulu. Intinya teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, saat ini pagi ini hari ini juga tetap hujan kembali yaitu sekitar jam 7 kurang. Nah, saat ini saya belum tadi selesai memberi pakan bebek dan intinya telur-telur belum saya panen. Jadi memang cuaca saat ini memang sangat ekstrim. Udah hampir 4 hari ini hujan terus. Jadi kita melihat kondisi kandang nanti apakah telur itu masih banyak berserakan. Mari kita simak. Nanti kita akan membahas yaitu seputar langkah-langkah untuk bereksperimen untuk para pemula, yaitu menggunakan pakan jadi. Intinya bisa 100%. Nanti ada langkah-langkahnya. Mari kita simak videonya. Kita menuju ke kandang. Oke teman-teman, beginilah kondisi kandang bebek telur saya, yaitu di saat ini posisi gerimisnya agak deras ya. Nah, kita jadi intinya kita untuk masalah cuaca nanti kita tetap akan sering-sering kembali untuk video-video yang akan datang. Intinya kita selalu semangat untuk beternak bebek telur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu langkah-langkah kita, khususnya kita para pemula. Kita harus bereksperimen yaitu beternak bebek betelur 10 ekor. Jadi nanti dia bisa menghasilkan 100% telur. Jadi untuk menuju skala besar intinya teman-teman harus bereksperimen yaitu 10 ekor. Jadi nanti bisa menyimak intinya untuk beternak 100 ekor bisa membuat koloni yaitu entah 3 sekat ataupun 10 sekat ataupun 2 sekat. Untuk mengetahui mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Radio, channel pemersatu para pemula untuk beternak bebek telur. Intinya kita nggak bosan-bosan untuk sharing yaitu seputar peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Intinya kesehatan itu adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita nggak bosan-bosan selalu bersyukur. Semoga kita tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita akan bincang-bincang yaitu curhat yaitu seputar peternakan bebek telur, khususnya curhat kita para pemula ingin beternak bebek telur supaya dalam melakukan kegiatan yang positif ini diberi keberhasilan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu langkah-langkah bereksperimen kita dalam beternak bebek telur harus memulai dari awal, dari skala kecil. Jadi yang pernah saya jalani yaitu dari dasar yaitu 50 ekor, 100 ekor sampai 280 ekor. Nah, saya akan memberi saran untuk buat teman-teman yaitu khususnya kita para pemula yaitu langkah-langkah kita bereksperimen yaitu beternak bebek telur 10 ekor yaitu menggunakan pakan jadi. Intinya yang jelas teman-teman harus tahu berapa keuntungannya, berapa pengeluaran pakannya untuk bereksperimen 10 ekor, karena berapa persen yang dihasilkan oleh telur-telur dalam beternak bebek telur 10 ekor. Oke teman-teman, yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita siapkan dulu kandang untuk 10 ekor, yaitu kita buat aja 2x2 persegi yaitu 4 meter, yaitu bisa kita kisaran 10 ekor. Intinya untuk peternakan kandang telur kering ini kita bisa lakukan yaitu dengan dasar yaitu eksperimen yaitu 10 ekor yaitu skala kecil yaitu 10 ekor. Jadi kandang 2x2 itu udah cukup lumayan besar untuk skala 10 ekor. Jadi kita kasih atap 2x2, lalu lantainya kita kasih timbun tanah, kalau bisa tanah yang berkapur yaitu tanah gamping, supaya kotoran-kotoran bebek telur itu dia tidak terlalu lembab dan tidak mudah lembab. Selesai itu baru kita kasih sekam padi, intinya agar bau amonia kotoran bebek itu tidak menyengat.
Oke, langkah yang kedua yaitu kita harus mencari bibit bebek yang handal ataupun yang unggul. Intinya kalau bisa yaitu bebek Tegal ataupun bebek Tegal lokal. Karena posisi kalau bebek Tegal ini mempunyai kualitas telur yang unggul, intinya telurnya bisa berwarna hijau. Karena kalau bebek Jawa, bebek biasa, dia warnanya bebeknya putih. Karena memang kalau untuk bebek Jawa ini bisa dibilang masanya lama produksinya, cuma dia untuk mencapai produksi 80-90% ini agak lama juga. Jadi kalau intinya bebek Tegal ini kalau udah masanya dia bertelur, dia udah mencapai umur 7 bulan aja udah sampai dia 90%. Kalau kita beternak istilahnya skala 10 ekor, kalau kandangnya oke, pakannya oke, yang jelas bisa 100% bertelur. Intinya yang seperti saya bilang tadi yaitu kita siapkan bibit bebek bertelur, kalau bisa yaitu umur dia 4 bulan, paling mudah 4 bulan, jangan sampai 4 bulan kurang. Karena kalau umur 4 bulan kurang itu masa produksi telurnya nanti akan lama lagi. Lebih bagus lagi 4 bulan setengah. Jadi kita masa di kandang itu untuk merawatnya itu hanya sekedar 1 bulan saja. Jadi intinya kalau untuk pengeluaran telur pertama, telur perawannya itu dia kisaran 17 hari ataupun 15 hari menurut pengalaman saya yang sering saya lakukan. Oke teman-teman, untuk masalah bibit bebek kalau bisa kita membelinya dengan orang yang bisa dipercaya. Intinya orang-orang yang jujur, karena bebek telur ini sifatnya dia kalau udah masa molting dia tuh bulu-bulunya itu bagus-bagus sekali seperti bebek perawan kembali. Jadi intinya untuk rekan-rekan, teman-teman, khususnya kita para pemula, kalau bisa membeli bebek telur itu betul-betul sama orang yang memang betul-betul bisa dipercaya, yaitu dari tanggal berapa dia DOD sampai dia umur 4 bulan kita tahu. Intinya bebek yang enggak bayar, yang udah periode kedua itu produksinya memang betul kurang permanen. Yang jelas kalau bebek dia bayar dari perawan, dia bisa maksimal telurnya bisa mencapai dia 100% kalau untuk skala kecil. Intinya kita harus teliti untuk membeli bibit bebeknya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita mencari jenis pakan ataupun memberi pakan itu harus betul-betul konsisten. Intinya kalau misalnya di daerah teman-teman menggunakan pakan racik ataupun campuran, kalau bisa bahan bakunya itu tetap ada, karena banyak kelemahannya itu untuk masalah pakan racik itu. Nanti kalau misalnya kita kasih 3 jenis, nanti di saat awal-awal memang ada, nanti di saat bulan-bulan kedua ketiga itu misalnya kita beli 3 bahan, nanti yang satu nggak ada, itu yang membuat drop masalah produksi telur bebek. Intinya kalau di daerah saya ini kan banyak, hampir 80% menggunakan pakan jadi, yaitu yang bermerek yaitu D93. Jadi untuk masalah pakan kita memang betul-betul harus konsisten, karena kelemahan para peternak, para pemula, khususnya pemula, intinya kita nggak konsisten masalah pakan. Itulah yang menyebabkan produksi itu tidak stabil dan bisa drop. Yang jelas kalau kita nanti bereksperimen 10 ekor, nanti teman-teman lakukan, intinya kita siap tempur, konsisten. Pakan itu memang betul-betul, kalau misalnya di daerah teman-teman itu targetkan misalnya pakan itu memang khusus di kota Anda, kota teman-teman. Karena pakan jika nanti tiba-tiba nggak ada stok, itu yang bisa bahaya kita dalam beternak bebek telur. Karena beternak bebek telur ini intinya pakan harus memang betul-betul disediakan di kota-kota kita. Contohnya di tempat saya itu memang umumnya itu menggunakan pakan yang ada, yang sering saya tahu yaitu menggunakan D93 sama 9905. Intinya itu memang betul-betul disediakan di kota saya ini.
Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini intinya kita harus mempunyai hal positif. Intinya kita memulai dari pembelajaran yang lebih baik lagi untuk ternak bebek telur, yaitu caranya yaitu kita bereksperimen dulu, yaitu dengan cara 10 ekor yaitu skala kecil. Intinya kita biar tahu untuk memulai skala besar kita harus dari dasar yaitu skala kecil, yaitu dari pembelajaran. Oke teman-teman, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata dan jika ada kekurangan tolong tulis di kolom komentar. Jika ada saran dan pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Intinya kita dalam beternak bebek telur ini masih banyak kekurangan, tetap masih selalu belajar dan selalu menimba ilmu agar kita konsisten dalam beternak bebek telur, intinya masalah pakan. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, semoga teman jaga kesehatan karena posisi saat ini memang betul-betul musim hujan, di mana-mana banjir. Semoga tetap sehat selalu dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.